Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Yuk kita coba mabuk cinta di malam pertama. Susan sedikit mengeluh karena perutnya sudah mulai sakit, hanya saja belum ada tanda akan melahirkan. Mamanya sendiri tidak mau tahu keadaan Susan saat ini. Susan memang dari dulu sulit sekali diatur hingga ibunya pun sudah menyerah pada kelakuan Susan. Ingin berteriak mengadu tapi Susan bingung pada siapa, sang kekasih sudah meninggalkannya. Begitu juga dengan suaminya Daniel dan sekarang menyusul mamanya juga ikut meninggalkannya. Susan merasa hidupnya benar sial. Perasaan was di hati Zea. Pagi ini mereka berangkat ke Jogja untuk meminta restu Susan. Di sepanjang jalan Aditya terus menggenggam tangan sang kekasih. Dia tahu Zea gugup karena akan bertemu mamanya. Aditya berusaha mencairkan suasana agar Zea tidak terlalu tegang. Oma orangnya gaul sayang, dia suka dengan perempuan yang natural seperti kamu. Oh iya, apa beliau sudah sangat tua? Sekitar 64 tahun tapi masih sangat energik. Dia menyukai makanan kampung, tidak suka jajan di luar. Oma hobi masak sayang. Sepertinya kamu harus belajar masak dari Oma karena sup daging Oma sangat nikmat. Oma masih bisa makan daging? Tanya Zea tak percaya. Karena dulu ibunya saja masih 50 tahunan tidak bisa lagi mengkonsumsi daging sapi. Bisa, beliau sehat, kamu pasti tidak percaya kalau beliau awet muda. Wajahnya dan mama hampir sama, bahkan mereka seringkali dikira kakak adik. Wah, jadi tidak sabaran bertemu beliau. Pasti seru, ucap Zea penasaran. Membuat Aditya tersenyum kecil karena Zea sepertinya sudah mulai rileks. Susan meringis kesakitan, dia mandir mencari sang mama tapi tidak ada di rumah. Susan juga menghubungi Aditya tapi ponsel Adit tidak aktif. Sial, kenapa semua meninggalkanku? Pekik Susan marah. Bun, hari ini papa pulang mungkin lebih lama karena ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Hanum yang sedang menyusui sang bayi menatap suaminya yang tengah mengenakan dasi. Sejak Hanum melahirkan dia jadi sedikit waktu untuk Daniel, bahkan sang suami memasang dasi sendiri. Beruntung lelaki ini tidak pernah protes karena sang istri lebih mengutamakan anak mereka. Apa ada masalah, Pak? Tanya Hanum khawatir karena dia tidak bisa membantu suaminya ini. Tidak, hanya ada beberapa pekerjaan saja sayang. Ya sudah, kamu jangan telat makan ya Pak. Maaf, akhir ini aku tidak bisa memperhatikan kamu. Daniel mencium bibir Hanum sekilas lalu beralih ke pipi anaknya. Tidak masalah Bun, dia yang paling penting. Dunia kita sudah dialihkan pada princess ini. Apapun akan papa lakukan untuk dia dan kamu Bun. Hanum tersenyum manis melihat sang suami yang sangat menyayangi dirinya dan sang anak. Terima kasih sudah menjadikan aku lelaki paling sempurna Bun. Kamu sudah membuat hidupku berwarna. Bunda yang berterima kasih Pak. Papa sudah mau menerima Bunda apa adanya. Papa sudah mengubah seorang upik abu menjadi Cinderella. Papa sudah mau menerima kekurangan Bunda. Apapun itu, Papa hanya ingin kita menua bersama Bun.
janji jangan pernah tinggalkan papa dalam keadaan apapun. Pasti pa, kami akan selalu ada untuk papa, jawab Hanum tersenyum manis. Daniel mengecup lembut kening Hanum dan berpamitan pada sang istri untuk berangkat ke kantor. Tut, tut. Tidak ada jawaban membuat Aditya sedikit kesal. Dari tadi dia menghubungi sang mama tapi tidak diangkat. Karena Aditya tengah berada di teras rumah omanya. Ponsel sang oma pun tidak diangkat kemana orang di rumah ini. Gimana? Tanya Zea dan dijawab gelengan oleh Adit. Sebentar ya sayang, aku coba cek ke belakang, mungkin oma di belakang kamu di sini dulu ya, ujar Adit dan diangguki Zea. Zea yang penasaran juga berjalan pelan ke arah samping rumah Oma Aditya. Dia mengintip melalui jendela melihat jika ada orang di dalam atau tidak. Rumah ini terlihat sangat sepi. Kemana ya? Apa semua pergi? Gumam Zea terus melirik kiri kanan dan mengintip lagi. Zea melihat sosok perempuan dengan perut besar sedang terduduk di sofa. Dia seperti kesakitan dan Zea yakin itu Mama Aditya. Zea mencoba mencari pintu yang bisa dia masuki. Melihat kiri kanan Zea mendapati jendela kayu yang sepertinya bisa untuk dicongkel. Zea mencoba membukanya, percobaan pertama gagal dan kedua juga gagal. Akhirnya ketiga Zea bisa membukanya. Zea masuk ke dalam dan mendekat pada Susan. Ayo saya bantu. Kamu siapa? Tanya Susan sambil memegang perutnya yang sakit. Saya bantu dulu bu, sepertinya ibu akan melahirkan, jawab Zea yang hendak membopong Susan. Karena sudah sangat sakit, Susan tidak memperdulikan siapa perempuan ini. Yang jelas dia ingin sampai di rumah sakit segera agar diberi penanganan oleh dokter. Sabar ya bu, ucap Zea terus membawa Susan keluar. Sesampainya di luar Aditya kaget kenapa sang kekasih bisa masuk. Ma, panggil Aditya. Dit, bawa mama ke rumah sakit. Mama mau lahiran, pinta Susan dan diangguki Aditya. Dia membantu Zea membopong Susan ke arah mobil. Aditya dan Zea menunggu dengan cemas di luar, sementara Susan sedang ditangani dokter. Ini kali kedua Zea menunggu orang melahirkan setelah Hanum kakaknya. Kenapa bisa pas seperti ini momennya membuat Zea jadi ingat pada Hanum. Sedangkan Aditya khawatir akankah mamanya mampu melewati ini semua sendirian. 30 menit berlalu tak ada kabar dari dalam sana. Akankah Susan selesai melahirkan? Aditya semakin cemas. Kak, sabar ya, ucap Zea mencoba menenangkan Aditya yang dari tadi mondar-mandir khawatir dengan kondisi mamanya. Oma di mana ya, Ze? Kakak sudah coba hubungi? Kemarin Oma masih di rumah, bahkan aku sudah bilang pada Oma akan datang, tapi kenapa sekarang Mama malah sendirian? Tunggu saja Kak, mungkin Oma ada keperluan mendadak. Hampir 1 jam belum juga ada tanda kalau Susan selesai persalinan. Aditya ingin masuk ke dalam tapi tidak diperbolehkan oleh petugas. Aditya ingin tahu kondisi sang mama. Hanum mencoba menghubungi Daniel tapi ponsel suaminya mati, mungkin karena Daniel sedang rapat. Semalam dia juga mengatakan akan pulang telat tapi Hanum sedikit khawatir. Karena Zea mengirimkan pesan pergi ke Jogja bersama Aditya.
Hanum takut jika Susan justru akan melukai Zea. Bagaimana ini, apa yang harus aku lakukan? Gumam Susan. Dia mencoba menghubungi Aditya untuk meminta menjaga Zea, tapi ponsel Aditya tidak diangkat. Apa yang terjadi dengan mereka? Hari ini Hanum tidak bisa tenang menunggu kabar dari sang adik. Tiba Zea menghubunginya mengatakan kalau tidak bisa pulang karena masih ada urusan. Zea tidak mengatakan kalau Susan melahirkan, dia takut Hanum marah. Karena dia menunggu Susan di rumah sakit, bagaimanapun juga Zea ingin berusaha menjaga perasaan kakaknya ini. Karena Zea tidak tahu apa yang terjadi antara Hanum dan Susan dulu kala. Kalau bisa pulang Zee, jangan terlalu lama. Kemungkinan besok Mbak, Kak Adit masih ada yang harus diurus. Kamu menginap di mana? Tumbah rumah Oma Kak Adit. Zee, jaga dirimu. Iya Mbak. Meskipun Zea sudah menghubunginya, tapi tetap saja Hanum tidak tenang. Anaknya sudah lahir, setelah dipindahkan ke ruang perawatan kalian boleh menjenguk, ujar sang suster. Alhamdulillah, ucap Aditya lega, akhirnya mamanya melahirkan juga. Zee, sepertinya kita tidak bisa pulang hari ini sayang karena mama sendiri. Aku sudah izin pada Mbak Hanum Kak, untuk menginap di sini dulu, sahut Zea. Nanti aku akan hubungi Papa agar Bunda tidak cemas ya, ucap Aditya dan diangguki Zea pelan. Zea dan Aditya masuk ke dalam ruang perawatan bayi untuk melihat adik mereka. Lucu ya Kak? Iya, jawab Aditya pelan. Andai ini anak papanya, mungkin dia tidak akan sekecewa ini melihat bayi mumil tanpa dosa ini. Kak, kenapa diam begitu? Ada masalah? Tanya Zea heran. Melihat reaksi Aditya yang sama sekali tidak happy mendapatkan adik baru. Tidak, hanya merasa tidak pantas mendapatkan adik lagi. Seharusnya anak bukan adik, jawab Aditya membuat Zea tertunduk malu. Mama, kamu sudah bisa dijenguk Kak? Tanya Zea. Belum tahu, suster belum bilang apa. Zea merasa kasihan juga melihat mama Aditya yang melahirkan sendiri. Sedangkan mbahnya didampingi Daniel, bahkan mbahnya tidak kekurangan apapun saat ini. Aku ingin melihat beliau Kak. Sabar, nanti juga bisa. Udah gak sabar ngomongin pernikahan kita, goda Aditya. Membuat Zea memukul lengan sang kekasih. Zea hanya sekedar ingin berbicara. Siapa tahu bisa menenangkan hati mama Aditya. Secara Zea tahu rasanya ditinggal sendirian saat dulu ibunya pergi untuk selamanya. Dia siapa Dit? Tanya Susan melihat perempuan ini dari kemarin bersama dengan Aditya. Bahkan dia yang membantu Susan ke rumah sakit. Dia Zea mah calonku, jawab Aditya membuat Susan terdiam. Zea tengah membantu mengganti popok pada bayi Susan. Untung saja Zea sudah terbiasa mengurus ibunya dulu. Dan beberapa kali membantu menjaga anak Hanum, jadi sudah tidak canggung lagi untuk mengurus bayi. Semalam kalian menginap di mana? Tanya Susan. Di sini Ma, kami tidak tidur semalaman karena menunggu Mama, jawab Aditya. Membuat Susan memperhatikan Zea lekat. Bagaimana mungkin orang yang tidak disukainya ini justru menunggu dia di rumah sakit?
Susan melihat Zea yang cekatan mengurus bayi. Apa dia sudah terbiasa? Mana omamu? Dari kemarin Oma tidak bisa dihubungi Ma, jadi kami memutuskan tidak pulang. Apa kamu sudah izin pada kakaknya? Sudah, Bunda Hanum sudah mengizinkan Ma. Oh ya, aku kemari juga ingin membahas tentang pernikahan kami Ma. Setelah Mama pulih aku ingin segera menikahi Zea. Apa Mama setuju? Tanya Aditya. Apa Mama bisa mengatur hidupmu? Tanya balik Susan. Membuat Aditya mengerutkan keningnya, sedangkan Zea pura-pura tidak mendengar. Sebenarnya Zea belum siap jika Susan menolaknya, tapi mau bagaimana lagi, semua harus dia hadapi. Ma, aku kesini untuk minta restu Mama, tekan Aditya. Jika Mama tidak merestui kamu, apa kau tetap menikah? Aditya menghela nafas berat, dia tidak ingin berdebat kali ini. Apalagi ada Zea, perempuan yang sangat dia cinta. Aditya tidak ingin Zea kecewa dengan keputusan mamanya. Sudah selesai, ini tante sepertinya dia haus, ucap Zea memberikan bayi mungil itu pada Susan dan disambut Susan. Susan menyusui bayinya sementara Aditya dan Zea sibuk dengan pemikiran mereka masing-masing. Ajak kekasihmu makan, kasihan dia sepertinya lapar, ucap Susan. Zee, kamu mau makan? Tawar Aditya dan dijawab anggukan oleh Zea. Kami keluar dulu Ma, apa Mama ingin makan juga atau ada yang ingin dipesan? Tidak, jawab Susan dingin. Semalam Aditya menghubungi Papa Bun, dia minta izin karena Susan melahirkan. Jadi mereka menunggu Susan di sana. Ibu Susan sedang ada urusan mendadak, ujar Daniel. Susan melahirkan? Tanya Hanum tak percaya dan diangguki Daniel. Hanum sedikit lega jika memang melahirkan tidak masalah. Karena tidak mungkin Susan menyakiti Zea karena dia sendiri sedang bertaruh nyawa. Mungkin hanya pikiran Hanum yang terlalu negatif. Kenapa Bun? Tanya Daniel melihat Hanum terdiam. Tidak apa-apa, hanya aku sedikit lega saja, takut terjadi apa pada Zea Pak. Zea itu perempuan perlu dijaga ekstra, apalagi dia datang dari kampung Pa, jawab Hanum jujur. Setelah mereka pulang aku akan langsung nikahkan Bun, tidak menunggu persetujuan Susan lagi. Tapi Pa, Bun, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan lebih baik mereka menikah. Karena Zea dan Aditya sudah sering pergi bersama, apa kamu mau Zea hamil duluan? Terserah Papa saja. Mana yang terbaik untuk mereka, tapi Bunda minta satu hal Pa, jangan biarkan Zea tinggal bersama Susan. Jujur Bunda masih takut, ungkap Hanum dan diangguki Daniel mengerti. Hanum hanya takut adiknya disakiti, bagaimanapun juga permasalahannya dan Susan belum selesai. Apalagi kini hidup Susan melahirkan tanpa suami. Seharian ini Aditya dan Zea menemani Susan di rumah sakit. Susan baru diizinkan pulang besok dan malam ini mereka masih menginap di rumah ini sakit. Susan terus memperhatikan gerik Zea. Zea perempuan yang cukup baik dan cantik. Wajar jika Aditya tertarik padanya, hanya saja Zea adik Hanum itu yang membuat Susan tidak suka. Kata dokter Mama sudah bisa pulang besok.
Oma mengatakan kalau dia sedang berada di Malang, dia ingin menenangkan diri dulu di sana, lapor Aditya lagi. Biarkan saja dia di sana sampai dia puas, kalau perlu tidak usah pulang lagi ke Jogja. Kesal Susan di saat seperti ini mamanya justru pergi meninggalkan dirinya sendiri. Ma, Oma sedang ada keperluan, bela Aditya. Terserah Mama tidak mau tahu. Aditya hanya bisa menghela nafas panjang, dia tahu watak mamanya. Keras dan tidak ingin disalahkan. Zea yang melihat suasana semakin panas mencoba untuk berbaring di sofa. Dia lebih memilih memejamkan matanya daripada melihat Susan yang cemberut. Aditya juga bingung bagaimana cara menjelaskan pada mamanya ini. Pagi menyapa Zea beberapa kali menguap karena semalam tidurnya tidak nyenyak. Beberapa kali dia terbangun untuk mengganti popok anak Susan dan memberikan susu formula. Karena Susan sendiri tidak mau menyusui sang anak, Susan belum sepenuhnya menerima kehadiran bayi ini. Karena gara kehamilannya dia diceraikan oleh Daniel. Egois memang kedengarannya, tapi itulah Susan, dia tidak pernah mau disalahkan. Sayang, kamu mau mandi dulu, tawar Aditya. Aku tidak bawa baju ganti lagi. Pulang saja ke rumah Om Adit, ambil baju Mama di lemari untuk Zea, ujar Susan membuat Aditya bingung. Ya, tidak mungkin kan Zea tidak berganti pakaian. Tidak perlu tante, pakai ini saja belum kotor, tolak Zea cepat. Ini rumah sakit Z, banyak penyakitnya jika tidak berganti pakaian. Nanti ajak Aditya beli pakaian baru, tapi pagi ini pakai dulu pakaian Mama. Aditya tersenyum kecil, apa mungkin ini pertanda mamanya sudah mulai merestui hubungan dia dan Zea. Ayo sayang, kita pulang dulu nanti kesini lagi, ajak Aditya dan diangguki Zea pelan. Jangan lama dan ingat Dit, jangan macam-macam. Mama tidak mau kamu menghancurkan masa depan Zea sebelum kalian resmi menikah, ingat Susan. Aditya menggenggam tangan Zea membawa perempuan itu ke pelukannya. Kak, malu dilihat orang, bisik Zea. Biarin, kita juga akan menikah. Siapa bilang, Mama Susan saja belum memberikan restu pada kita. Z, apa kamu tidak bisa melihat sikap Mama padamu tadi? Jika dia tidak memberikan restu, tidak mungkin dia memperbolehkan aku membawamu pulang dan memakai bajunya lagi, jelas Aditya. Tapi dia belum mengatakannya, Kak. Mungkin saja dia kasihan karena semalam aku begadang jadi dia meminjamkan bajunya. Jangan senang dulu Kak, perjalanan kita masih panjang. Aditya membukakan pintu mobil dan meminta Zea masuk. Sesampainya di rumah Oma, Aditya melihat sang Oma yang sedang duduk santai di teras rumahnya sambil minum teh. Apa yang terjadi dengan omanya ini? Kenapa terlihat santai sedangkan mamanya berjuang nyawa di rumah sakit? Oma, Adit, ini siapa? Tanyanya menunjuk Zea. Zea Oma, jawab Zea menyalami punggung tangan Oma. Dia calon istriku Oma, ujar Aditya. Cantik, terima kasih, Oma juga cantik, ucap Zea malu-malu. Bagaimana keadaan Mamamu, Dit? Z, kamu mandi dulu nanti aku masuk ke dalam.
ujar Aditya dan diangguki Zea patuh. Aditya meminta pada pembantu omanya untuk menyiapkan baju Zea lalu dia keluar kembali menemui omanya. Kenapa Oma meninggalkan Mama? Tanya Aditya. Oma mencari Robi tapi sayang lelaki brengsek itu sudah menikah lagi. Buat apa Oma cari dia? Mama tidak butuh dia Oma, Mama butuh Oma. Dit, bagaimanapun juga Robi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mamamu butuh sosok suami Dit dan anak itu butuh ayah. Oma, Mama sudah bahagia dengan kehidupan sekarang. Lelaki bajingan itu tidak perlu masuk lagi dalam kehidupan Mama. Dit, papamu tidak akan mungkin membiayai yang bukan darah dagingnya. Sementara kami butuh uang, anak itu butuh kasih sayang. Aku yang akan biayai kalian dan anak itu tidak perlu tahu siapa ayahnya Oma, tegas Aditya. Membuat sang Oma terdiam, dia hanya tidak ingin Susan stres karena kehilangan suami. Siang ini Aditya dan Zea datang untuk menjemput Susan di rumah sakit dan membawanya pulang. Mas, sepertinya aku harus pulang ke Jakarta karena banyak pekerjaan yang aku tinggalkan di sana. Tapi Dit, aku akan sering kunjungi Mama di sini bersama Zea. Untuk saat ini Mama jangan pikirkan apapun dulu Ma. Fokus pada anak Mama saja, dia butuh kasih sayang Mama. Dit, nikahi Zea segera, pinta Susan tiba membuat Aditya terdiam. Kenapa mamanya bisa berubah pikiran secepat ini? Nikahi dia sebelum Mama berubah pikiran Dit, minta pada papamu untuk menjadi saksi pernikahan kalian. Maaf Mama tidak bisa hadir tapi Mama memberikan restu untuk kalian. Mama yakin, tanya Aditya dan diangguki Susan pelan. Dia sudah melihat bagaimana Zea mengurus dia dan bayinya di rumah sakit. Padahal Susan sudah bersikap ketus tapi Zea sama sekali tidak menjauh dan meminta pulang pada Aditya. Zea anak yang baik, hanya saja Susan merasa masih sakit hati pada Hanum. Andai Hanum tidak ada mungkin saja Daniel masih mau menerimanya lagi, tapi semuanya sudah suratan takdir. Daniel juga berhak bahagia karena sudah terlalu lama dia bohongi selama pernikahan mereka berlangsung. Susan merasa dia tidak bersyukur memiliki suami seperti Daniel. Hingga dia masih mempertahankan Robi saat itu dan berakhir dengan kehidupan seperti ini. Terima kasih Ma, aku akan urus pernikahan kami secepatnya. Terima kasih Mama sudah mau mengerti aku, ucap Aditya memeluk tubuh mamanya. Sayang kita pulang sekarang ya, ajak Aditya dan diangguki Zea pelan. Zea menyalami punggung tangan Susan dan mencium pipi kiri kanannya. Dia berterima kasih Susan mau menerimanya sebagai menantu, begitu juga Oma yang sangat baik padanya. Memperlakukannya seperti cucu sendiri padahal mereka baru saja kenal. Aditya juga berpamitan pada Mama dan Omanya. Susan menitikkan air mata. Mungkin Daniel benar, Zea perempuan baik hingga Daniel mempercayai Aditya untuk menikahinya. Karena Daniel lebih tahu bagaimana sikap adik iparnya itu. Jangan menangis, keputusanmu sudah benar nak. Biarkan Aditya bahagia karena Daniel selalu ada untuknya. Kamu seharusnya bahagia hingga saat ini Daniel masih menganggap Aditya sebagai anaknya. Daniel tidak melepaskan Aditya sendiri, ujar Mama Susan. Susan mengangguk kecil, semua ini kesalahannya.
Tidak etis rasanya kalau Aditya dan Zea yang harus menanggung kesalahannya itu. Aku sudah tidak sabar menyampaikan pada papa keputusan mama tadi sayang. Akhirnya kita akan segera menikah. Aku senang banget punya orang tua seperti mama dan papa, meskipun mereka berpisah. Tapi selalu mendukung apapun keputusanku. Aku bangga menjadi anak papa Daniel yang selalu bisa menyelesaikan masalah, ucap Aditya tersenyum manis. Iya kak, jawab Zea pelan. Kamu bahagia sayang? Tanya Aditya dan diangguki Zea pelan. Zea berpikir bagaimana jika Aditya tahu yang sebenarnya kalau dia bukan anak Daniel. Akankah Aditya masih bisa tersenyum seperti ini? Kak, panggil Zea. Ya sayang, setelah kita menikah, aku harus keluar dari rumah Mbak Hanum. Dan dia akan memberikan kamu kepercayaan penuh terhadapku, Kak. Memang seharusnya begitu sayang, tidak ada yang salah bukan? Terus kita akan tinggal di mana? Untuk sementara waktu kita tinggal di apartemen dulu ya sayang sampai aku mampu membeli rumah. Atau kamu mau kita tinggal di rumah aku dan mama dulu? Tanya Aditya dan dijawab gelengan oleh Zea. Dia tidak mau di rumah Susan, sudah pasti Hanum akan melarangnya. Di apartemen saja, jawab Zea. Hanya untuk sementara waktu sayang, aku sedang merintis karirku. Dan aku ingin kamu selalu memberkatiku support agar aku selalu bisa memberikan kamu yang terbaik. Zea mengangguk pelan, dia akan mencoba berjuang dari nol bersama Aditya. Alhamdulillah ya Ze, akhirnya kamu akan menikah juga, Mbak turut bahagia Ze. Iya Mbak jujur Zea masih takut Mbak. Nanti rasa takutnya akan hilang sendiri Ze, berjalannya waktu. Daniel tidak ingin mengurungkan waktu lagi karena mereka sudah sering pergi bersama. Dan Hanum pun takut jika terjadi sesuatu yang fatal daripada menimbulkan fitnah. Hingga meminta Aditya dan Zea segera menikah. Akhirnya dengan segala persiapan yang matang Aditya menikahi Zea, pernikahan yang dilakukan cukup sederhana. Karena Zea sendiri tidak mau pesta yang begitu mewah yang terpenting sakralnya. Zea dirias menjadi seorang Cinderella membuat Aditya seperti dihipnotis. Gaun pengantin putih yang dipadukan dengan kristal membuat kesan mewah. Gaun ini khusus dipesan oleh Hanum untuk sang adik tercinta. Terasa sedikit berbeda untuk Aditya karena tidak ada kehadiran sang mama. Tapi tidak mengurangi kebahagiaan mereka di hari yang penuh makna ini. Tamu undangan tidak banyak sesuai permintaan Zea, hanya beberapa rekan bisnis dan kerabat mereka saja. Harapan Aditya di pernikahannya ini mampu melewati semua permasalahan berdua sampai maut memisahkan mereka. Selesai dengan ijab kabul Hanum menitikkan air mata, akhirnya sang adik sudah sah dipinang orang terdekatnya. Hanum mempercayakan adiknya pada Aditya. Jadi tidak mau tinggal di sini saja, tanya Hanum. Sepertinya di apartemen saja bun, kami ingin mandiri, jawab Aditya. Sesuai janjinya setelah menikah dia akan membawa Zea tinggal berdua. Ya sudah tidak apa bun yang penting mereka bahagia. Bunda titip Zea ya Dit, jaga dia jangan sakiti. Jika kamu marah atau bosan pada Zea kembalikan pada kami.
ucap Hanum sedih karena harus berpisah dari sang adik. Bun, aku janji akan jaga Zea dengan baik, janji Adit. Mandi dulu sayang, pasti kamu gerah, ucap Aditya saat mereka sampai di apartemen. Zea melihat kiri kanan isi apartemen Aditya, cukup asing bagi Zea karena ini pertama kalinya dia datang. Kamar kita di sini. Apartemen ini punya 2 kamar, satunya aku jadikan ruang kerja. Nanti kalau sudah ada anak kita aku akan rombak kembali. Anak. Ya, anak kita, jawab Aditya santai tapi terdengar canggung untuk Zea. Akankah setelah menikah dia langsung hamil? Oh no, bagaimana dengan kuliahnya? Zema, Mandidu, Lukak, pamit Zea gugup. Boleh mandi berdua, goda Adit membuat Zea kaget. Meskipun sudah menjadi suami istri, Zea belum terbiasa dengan kata vulgar. Mendadak hawanya sedikit berbeda, apalagi tatapan Aditya membuat Zea bergedik ngeri. Zea mandi sendiri saja Kak, nanti jadi lebih lah. Ma, jawab Zea cepat lalu berlari ke kamar mandi. Membuat Aditya terkekeh geli, dia tahu sang istri belum terbiasa dengan semua ini tapi bagaimanapun mereka sudah menikah. Zea memegang dadanya, perasaannya saat ini tak karuan, takut bercampur malu menjadi satu. Apa dia bisa melewati malam ini? Ya Tuhan, kenapa semakin gugup? Gumam Zea menarik nafasnya dalam lalu mengeluarkannya pelan. Selesai mandi Zea justru bingung bagaimana caranya keluar kamar mandi. Karena terus digoda Aditya dia lupa membawa pakaiannya. Bagaimana ini? Ujarnya pelan. Sedangkan Aditya menunggu di luar. Sudah hampir 1 jam sang istri belum keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi? Sayang, panggil Aditya. Kok lama sekali kamu mandinya? Nggak perlu terlalu lama sayang, nanti juga bakalan mandi lagi. Astaga, kenapa pikiran Kak Adit dari tadi itu melulu sih? Kesal Zea. Dia hanya mengenakan handuk yang melilit di tubuhnya. Sebenarnya Zea sudah kedinginan tapi dia takut keluar. Tak balik badan, Zea mau keluar. Kok harus balik badan sih Ze? Kita sudah suami istri. Tapi Zea malu, ungkap Zea jujur. Zea mengeluarkan kepalanya dari kamar mandi meminta Aditya berbalik badan. Mau tidak mau Aditya menuruti permintaan sang istri karena Zea tidak mau keluar. Jangan lihat dulu Kak. Iya, jawab Aditya. Tapi saat Zea memakai dalamannya justru Aditya memeluk tubuh sang istri dari belakang, sontak Zea terpekik kaget. Kak, pekiknya saat tangan Aditya sudah melingkar di perutnya. Aditya langsung mengangkat tubuh Zea ke arah ranjang. Kak turun, berat, wajah Zea bersemu malu. Bagaimana tidak saat ini dia hanya mengenakan dalaman saja. Zea sudah berusaha menutupinya tapi tidak bisa tertutup sempurna. Adit mengecup setiap jengkal kulit leher Zea. Dari atas turun perlahan ke bawah, makin turun lagi hingga akhirnya di bagian dada. Aditya membuka tangan Zea yang menutupi bagian dadanya. Kak malu. Kenapa harus malu sayang? Aku suamimu dan pada akhirnya aku yang akan berkuasa pada dirimu.
Tapi, shoot, semua ini milikku. Bisik Aditya mesra membuat bulu kuduk Zea meremang. Kunci dulu pintunya, ujar Zea membuat Aditya terkekeh geli. Hanya kita berdua di kamar ini sayang, tidak akan ada yang bisa masuk karena pintu utama memakai password. Hanya aku yang tahu passwordnya, jelas Aditya. Aditya membuka pakaiannya cepat membuat Zea terperangah. Ini kali pertama melihat langsung milik lelaki, tapi untungnya Aditya sudah menjadi suaminya. Shut up, AI, tuh muat, tanyanya gugup. Muat, awalnya memang sakit sayang, tapi lama-kelamaan kamu akan ketagihan dan bikin kamu mabuk. Mabuk? Nggak percaya. Yuk kita coba mabuk cinta di malam pertama. Dijamin bikin kamu bakal ingat seumur hidup, rayu Aditya. Kak, Zea menjeda sejenak kegiatan Aditya yang hendak naik ke atas tubuhnya. Kenapa lagi sayang? Kata orang sangat sakit ya kak? Nggak, sok tahu tuh orang. Kamu rasain sendiri deh Zee biar kamu bisa cerita ke orang itu. Tapi, Aditya mencium bibir Zea gemas karena terus-menerus bertanya sementara dirinya sudah tidak bisa lagi menahan diri. Tubuh Zea terdiam kaku, dia bingung harus bagaimana karena Zea sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Masih sakit sayang? Tanya Aditya sembari mencium kecil pipi Zea. Zea hanya bisa menganggukkan kepala. Jangan tegang sayang, rileks dilemesin aja, nanti enak sendiri, kata Aditya. Babak baru dalam hidup Zea menjadi seorang istri, meskipun Zea sudah terbiasa mandiri. Tapi Zea tetap masih bingung dengan kehidupannya yang sekarang. Serasa jungkir balik dari hidup sendiri dan sekarang harus berbagi ranjang berbagi segala hal bersama Aditya. Sesuatu yang rasanya sangat baru untuk Zea. Sayang Bagun, bisik Aditya sambil mengusap lembut kepala Zea. Zea meringis kecil rasanya benar sakit dan perih. Kakak sudah mandi? Tanya Zea melihat sang suami sudah rapi. Kamu mau aku mandiin? Goda Aditya dijawab gelengan oleh Zea cepat. Jika dimandikan Aditya tidak akan benar mandi. Masih sakit sayang? Tanya Aditya saat melihat Zea berdiri dengan wajah memelas. Iya, kok rasanya aneh ya kak panas gitu? Itu karena belum terbiasa sayang. Nanti lama juga terasa enak kok asalkan kamu ikhlas. Zea ikhlas kok kak, jawab Zea cepat. Kalau ikhlas aku mandiin ya, rayu Aditya. Ya nggak sekarang juga kak, sakit yang ini aja belum hilang, ujar Zea langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Membuat Aditya terkekeh geli melihat ketakutan sang istri. Gila rasanya kok aneh banget ya, nggak ada enaknya pas dimasukin. Gumam Zea sambil mengguyur tubuhnya dengan air shower. Bun, papa berangkat dulu ya, jaga princess kita di rumah. Oh ya bun nanti siang papa nggak bisa pulang karena harus ke kantor Aditya melihat perkembangannya. Iya apa, hati ya, jangan lupa makan siang. Makasih sayang, ucap Daniel mencium pucuk kepala Hanum lalu segera pamit. Rutinitas menjadi ibu rumah tangga cukup membosankan untuk Hanum. Karena semua pekerjaan dihandle oleh pembantu dan babysitter jadi Hanum hanya duduk manis saja seperti ratu di rumah.
Terkadang dia menghubungi Fanny untuk menanyakan kabar sang sahabat yang sudah sulit dijumpainya ini. Karena kesibukan masing-masing, Fanny memiliki 3 anak dan membuat harinya dihabiskan mengurus buah hatinya itu. Zea tersenyum manis karena selesai menghidangkan makanan di meja makan. Setelah mandi dia langsung membuat sarapan untuk Aditya. Meskipun masih terasa sakit tapi ini kewajibannya sebagai seorang istri. Hanum banyak memberikan wejangan pada Zea sebelum Zea menikah. Hingga kini Zea harus mempraktekkan semuanya saat ini. Kak sarapan dulu, ujar Zea menghampiri sang suami di ruang kerjanya. Aditya segera bangkit dan mengekori Zea ke meja makan. Saat makan Aditya terus memandangi wajah cantik sang istri membuat Zea menunduk malu. Kak jangan dilihatin mulu Zeanya, makanannya dihabiskan. Kamu cantik sayang, puji Aditya hingga wajah Zea bersemu merah. Zea gugup setengah mati. Meskipun mereka sudah suami istri ini hal baru untuk Zea makan berdua dengan status sebagai istri. Aku beruntung bisa menikah dengan perempuan seperti kamu. Pintar masak cantik lagi, ujar Aditya memegang tangan Zea lembut dan menciumnya. Jangan ditanya lagi reaksi Zea, tubuhnya serasa ingin terbang tak mampu terus berdekatan dengan lelaki ini. Kalau terus di sini bisa Zea sakit jantung Kak. Kenapa harus sakit jantung? Tanya Aditya mengerutkan keningnya. Kakak dengar bunyi jantung Zea, serasa ingin lepas dipuji terus sama kakak, ucap Zea. Meletakkan tangan sang suami ke dadanya tapi Aditya malah meremasnya. Kak, pekik Zea kaget. Aditya memeluk tubuh sang istri dan mencium bibir Zea perlahan. Aditya menarik tangan sang istri dan dilingkarkan ke lehernya lalu lelaki itu mengangkat tubuh Zea naik ke meja makan. Ciuman yang perlahan lama semakin memanas bahkan Zea sudah merasakan kalau hot pants-nya sudah terlepas. 10 menit berlalu, kini keduanya sudah berpacu dengan keringat. Sesekali Zea masih meringis kesakitan tapi tidak seperti semalam yang benar mencengkram Aditya. Pagi ini meja makan jadi saksi bisu percintaan pengantin baru ini. Aditya benar memuja lekuk tubuh sang istri yang sangat indah. Rasanya tidak ingin jauh dari Zea. Selesai dengan pertempuran mereka, Aditya mengangkat tubuh sang istri dan mengajak Zea mandi. Sudah siap sayang? Tanya Aditya. Sebentar lagi. Oh udah cantik aja, puji Aditya membuat Zea malu. Mau kemana sih Kak? Tanya Zea penasaran. Mau ajak kamu jalan, kita kan masih pengantin baru. Kakak nggak kerja? Aku sudah ambil cuti seminggu ini, kata papa dia yang handal sampai aku masuk. Enak ya yang punya papa, goda Zea membuat Aditya mengacak rambut sang istri gemas. Kak, berantakan lagi nih, nggak jadi pergi loh nanti kita. Maaf sayang, ya sudah lanjut lagi, aku tunggu 10 menit lagi di luar. Mana cukup Kak 10 menit? Kalau nggak cukup kita batal pergi, lanjut lagi aja ronde yang tadi. Senyum genit Aditya membuat Zea kelabakan. Dia tidak mau Aditya mengeksekusinya siang ini. Aditya tak melepaskan genggaman tangannya. Saat ini pengantin baru itu berjalan mengelilingi mall.
Ya, Aditya ingin mengajak Zea berbelanja kebutuhan dapur beserta kebutuhan istrinya ini. Meskipun Zea tidak meminta apa tetap saja Aditya merasa berkewajiban membelanjakan sang istri dan menyenangkan hatinya. Kak, kenapa ke tempat ini? Tanya Zea saat sang suami membawanya masuk ke tempat pakaian dalam wanita. Zea benar-benar malu. Sayang, kamu pilih yang kamu suka ya. Kalau masih malu aku tunggu di kursi sana. Tunjuk Aditya pada sebuah kursi. Kak, sudah beli saja sayang. Buat baju dinas kamu, bisik Aditya genit. Tapi justru Zea mengerutkan keningnya, dia tidak mengerti dengan ucapan sang suami. Apa Kak Adit malu nikah sama perempuan yang masih kuliah? Hingga dia memintaku untuk beli baju dinas, batin Zea. Lagian kalau dia ingin aku kerja bukan dibawa ke toko ini. Dibawa ke toko yang jual kemeja atau blazer, lanjutnya bermonolog sendiri. Zea melihat kiri kanan dan bergedik ngeri, bajunya sangat transparan. Mbak mau yang mana? Tanya pelayan toko membuat lamunan Zea buyar. Mbak, apa nggak masuk angin ini kalau dipakai? Tanya Zea polos. AC-nya dikecilin Mbak kalau lagi main, jawab pelayan itu asal. Zea melihat harga bajunya dan cukup tercengang. Hanya jaring yang biasa digunakan nelayan menangkap ikan. Di kota bisa dengan harga ratusan ribu, pikir Zea menggeleng kecil. Sudah sayang, tanya Aditya. Kak, cari toko lain saja ya, bisik Zea. Kenapa? Mubazir Kak, uangnya cuma buat beli baju jaring. Aditya terkekeh kecil, istrinya ini benar menggemaskan. Aditya mengambil 2 linge merah dan pink lalu meminta Zea untuk memakainya di ruang ganti. Kak, ganti saja ya. Malu, ujar Zea saat Aditya memintanya mencoba 1 linge. Sayang, kamu hanya memakainya di depanku. Kenapa harus malu? Ujar Aditya. Sambil memeluk tubuh sang istri dari belakang dan melihat wajah mereka di kaca besar. Zea benar malu saat ini. Bagaimana bisa dia memakai baju haram ini? Bersambung.